Baik, pada pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan selamat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jadi hari ini yang hadir dan yang join pada Zoom meeting adalah sebanyak 18 orang ya. Ibu sudah catat namanya yang bergabung? Hari ini kita akan mempelajari tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menyebutkan isi teks paparan iklan, media cetak secara lisan, dan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, siswa dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan benar. Yang ketiga, dengan penjelasan guru mengenai zat tunggal, siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, mari kita mengingat, kita sudah mempelajari tentang iklan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita mengingat lagi ya, biar lebih memahami. Nah, yang pertama, itu soalnya produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Siapa bisa menjawab? Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Nataniela. Apa? Coba. Bisa diulang? Yang lain kalau tidak berbicara di mute ya. Iya, Bu. Nah, Kemasan dengan merek Aquanda. iya, betul. Yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab artian dari iklan? Iklan adalah, bisa dicatat ya, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada khalayak atau masyarakat ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, seorang yang membuat iklan itu bertujuan untuk membujuk orang dan mempengaruhi agar orang tersebut tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari iklan. Nah, yang pertama ada memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi yang diiklankan tersebut banyak yang membeli. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk iklan. Nah, bentuk iklan ini sendiri ada 2. Yang pertama ada iklan baris dan iklan kolom. Mari kita bahas satu-satu tentang iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini, maaf. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, ini merupakan salah satu contoh dari iklan baris. Nah, pada iklan tersebut tidak terdapat gambar, jadi hanya kata-kata yang disusun secara demikian rupa membentuk baris-baris dan isinya singkat. Kemudian dilanjutkan, ada ciri-ciri iklan baris. Yang pertama, terdiri dari 2 sampai 3 baris.
Informasi yang terkandung di dalamnya biasanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, makanya tadi disebut iklan baris itu adalah iklan mini. Karena menghemat tempat dan biasanya bentuknya kecil. Yang keempat, ada sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Biasanya iklan baris ini banyak termuat di iklan yang berjenis media cetak seperti koran, brosur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya silahkan untuk lebih memahami, silahkan dikerjakan pada buku latihannya. Ini soalnya. Mari kita bahas. Yang pertama, apakah maksud dan tujuan iklan di samping? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya Bu. Ya, siapa nih? Sanggita. Untuk Silakan Sanggita. Saya Bu. Ya. Untuk mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang Bu. Apa tuh? Saya Bu. Siapa dia? Ya, coba. Abi deh, Abi. Coba Abi. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Ya. Mari kita pelajari lagi ya. Ya, Sudah betul. Nah, zat tunggal. Nah, sudah benar tadi yang dikatakan Abi. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat atau bisa dikatakan dengan zat murni. Nah, zat tunggal ini sendiri digolongkan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur. Yang kedua ada apa lagi satu? senyawa. Iya, senyawa. Nah, mari kita bahas unsur. Nah, di sini siapa yang mengetahui apa itu arti dari unsur? Saya Bu. Nah, Saya Bu. ya siapa tuh? Saya Bu. Naisha. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Ya, benar. Atau zat tunggal adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Ya, Contoh dari zat tunggal ada oksigen, ada emas, ada belerang, dan perak. Kemudian dilanjutkan dengan senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya ada air, gula, garam, dan air kelapa. Nah, mengapa? Sekarang coba kerjakan lagi ini. Carilah yang mana termasuk unsur dan senyawa. Jadi misalnya senyawa. Saya Bu. Dia. Yang memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sanggita? Dimulai.
Baik, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Ingat, kerjakan tugasnya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Dan apabila keluar rumah, silakan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ya.